asal-usul Desa Babakan, Kabupaten Cirebon. Berawal dari kisah Ki Gede Lemah Abang dari Indramayu yang terkenal dengan kesaktiannya, sedang memanggul pohon jati yang sangat besar dari daerah Gunung Galunggung untuk membantu pendirian masjid di Cirebon. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh seekor macan putih yang langsung menyerangnya untuk merebut pohon jati dari panggulannya. Melihat seekor macan putih yang ingin merebut pohon jati, Ki Gede Lemah Abang tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga ia pun mempertahankan jati yang dipanggulnya itu agar jangan sampai berpindah tangan. Terjadilah perebutan pohon jati antara Ki Gede Lemah Abang dengan seekor macan putih yang sebenarnya adalah jelmaan Ki Kuwu Cirebon. Tujuan Ki Kuwu menghalang perjalanan Ki Gede Lemah Abang agar pohon jati tersebut jangan terlalu cepat sampai ke Cirebon. Karena jika hal itu terjadi, maka ilmu kewalian harus diajarkan kepada para santri yang belum memenuhi syarat untuk menerima ilmu tersebut. Perebutan pohon jati itu membuat suasana di tempat itu sangat mengerikan. Kedua makhluk itu saling mengeluarkan ilmu kesaktiannya, sehingga menimbulkan prahara di sekelilingnya dengan banyaknya pohon-pohon yang tumbang. Pepohonan yang tumbang itu seperti terbabak benda tajam. Daerah tempat terjadinya peristiwa itu kemudian dijadikan nama sebuah pedukuhan Babakan. Waktu terus berlalu, rupanya kesaktian Ki Gede Lemah Abang berada di bawah kesaktian Ki Kuwu Cirebon yang berwujud macan putih. Dia tidak sanggup lagi mempertahankan apa yang dipanggulnya. Pohon jati itu pun hilang dalam panggulannya, bersamaan dengan hilangnya macan putih yang menghalang-halangi perjalanannya. Kini pedukuhan Babakan telah berubah menjadi sebuah desa Babakan dalam wilayah Kecamatan Ciwaringin. Desa Babakan terletak di ujung sebelah barat, merupakan daerah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka. Menginjak tahun 1705, seorang pengembara yang selalu menyebarkan agama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif berasal dari Kajen Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, datang ke pedukuhan Babakan. Di pedukuhan Babakan, Syekh Hasanuddin pun membangun sebuah musola kecil. Di depan musolanya ada sebuah pohon jati yang sangat besar. Untuk kehidupan sehari-harinya, Syekh Hasanuddin pun bertanam palawija di sekitar tempat tersebut. Dalam menyiarkan agama Islam, Syekh Hasanuddin banyak mendapat rintangan, ejekan, cercaan, dan tantangan dari beberapa daerah di sekitarnya, seperti dari Desa Budur, Pedukuhan Jati Gentong, Pedukuhan Tangkil, yang ada di bawah kekuasaan Ki Gede Brajanata, yang tidak mau masuk Islam. Tantangan tersebut bahkan datang dari pedukuhan Babakan itu sendiri. Namun semua rintangan itu tidak menyurutkan tekad Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan agama Islam. Pada usianya yang telah tua, Ki Gede Brajanata pun meninggal dunia. Sepeninggal Ki Gede Brajanata, penyebaran agama Islam yang dilakukan Syekh Hasanuddin mengalami kemajuan. Telah banyak masyarakat yang mau memeluk agama Islam dan memperdalam ilmu syariat Islam. Walaupun masih banyak pengikut-pengikut Ki Gede Brajanata yang terus menentangnya, tidak menjadi penghalang yang berarti bagi Syekh Hasanuddin untuk terus berjuang. Musola kecil yang itu sudah tidak bisa lagi menampung orang-orang yang ingin belajar ilmu. Para santri bersepakat untuk membangun lagi musola yang lebih besar. Pada saat membangun musola itulah,
para santri memberi julukan kepada Syekh Hasanuddin sebagai gurunya dengan panggilan Ki Jatira, karena kebiasaan gurunya itu beristirahat di depan musola di bawah 2 pohon jati yang besar. Nama Ki Jatira menjadi terkenal ke pusat ajaran Islam yang ada di Amparan Jati, Gunung Sembu. Begitu pula dengan nama Ki Jatira yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu kanuragan, terdengar pula oleh pihak Belanda yang dianggapnya akan membahayakan kekuasaannya di Cirebon. Pada tahun 1718, serdadu Belanda datang dan menyerang padepokan Ki Jatira di Pedukuhan Babakan. Serangan itu mendapat perlawanan yang sengit dari para santri. Karena peperangan itu tidak seimbang, akhirnya para santri dapat dikalahkan dan padepokan Ki Jatira pun dihancurkan, dibakar hingga habis. Peristiwa itu dikenal dengan nama Perang Ki Jatira, yang banyak mengorbankan para santri tewas sebagai syuhada. Ki Jatira sendiri dapat diselamatkan oleh muridnya dan dibawa ke desa Kajen. Pada tahun 1721, Ki Jatira datang lagi ke Pedukuhan Babakan untuk meneruskan syiar Islamnya. Kedatangannya disambut gembira oleh masyarakat. Kemudian, tahun 1722, Ki Jatira bersama masyarakat membangun kembali padepokan yang telah hancur tersebut. Tempatnya dipindahkan kurang lebih 400 meter ke sebelah selatan dari padepokan yang lama. Ketenaran dan keharuman nama Ki Jatira yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu kanuragan tercium oleh Belanda kembali. Pada tahun 1751, serdadu Belanda kembali menyerang padepokan Ki Jatira. Akan tetapi sebelumnya, rencana Belanda tersebut sudah diketahui oleh Ki Jatira, sehingga sebelum penjajah itu datang untuk menyerang padepokan, terlebih dahulu Ki Jatira membubarkan para santrinya dan Ki Jatira sendiri mengungsi ke desa Kajen, menunggu situasi aman. Setibanya para serdadu Belanda ke padepokan Ki Jatira pun telah kosong dan tidak ada penghuninya. Untuk kedua kalinya, padepokan Ki Jatira dibakar oleh serdadu Belanda. Dalam pengungsiannya, Ki Jatira terserang penyakit pada usianya yang telah uzur. Pada waktu sakit, beliau berpesan kepada keponakannya, yang sekaligus menantunya bernama Nawawi, untuk datang ke Pedukuhan Babakan, meneruskan perjuangannya. Lantas pada tahun 1753, Ki Jatira wafat dan dimakamkan di desa kelahirannya sendiri, yaitu desa Kajen, Kecamatan Plumbon. Tahun 1756, Ki Nawawi membangun sebuah musola panggung yang sangat besar. Bentuknya menyerupai masjid, jaraknya 300 meter ke arah selatan dari padepokan Ki Jatira yang kedua. Tahun 1810, pada periode cucu Ki Nawawi bernama Ki Ismail, para santri mulai membangun tempatnya masing-masing yang dikenal dengan nama Pondok Gede. Ki Ismail pun wafat tahun 1916. Pengasuh Pondok Gede diteruskan oleh keponakannya, yang juga menantunya, yang bernama Kiai Muhammad Amin bin Irsyad, yang dikenal dengan sebutan Ki Amin Sepuh, berasal dari desa Mijahan, Kecamatan Plumbon. Pada masa itu, Pondok Gede mencapai masa keemasan. Musola yang dibangun Ki Nawawi pada tahun 1769 resmi dijadikan masjid. Pondok Gede pun akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Raudatul Thalibin. Tahun 1952, pada masa agresi Belanda kedua, Pondok Gede saat diasuh Ki Amin Sepuh diserang kembali oleh Belanda. Kitab suci dan kitab-kitab lainnya diobrak-abrik serta dibakar. Para santri bersama Ki Amin Sepuh dan seluruh keluarganya mengungsi. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1954, Kiai Sanusi, salah seorang santri Ki Amin Sepuh, datang ke Pondok Gede
dan menata kembali bangunan dan sisa-sisa kitab yang terbakar, sehingga bangunan dan halaman nampak rapi kembali. Tahun 1955, Ki Amin Sepuh datang kembali ke Pondok Gede diikuti oleh para santrinya untuk melanjutkan pembelajaran agama Islam sampai wafatnya pada tahun 1972. Setelah wafatnya Ki Sanusi pada tahun 1986, pengasuh pondok dilanjutkan oleh Kiai Haji Fuad Amin hingga tahun 1997. Dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdullah Amin sampai tahun 1999. Ki Bisri Amin mengasuh pondok hanya setahun, yaitu tahun 1999 hingga 2000. Kini pondok pesantren diasuh oleh Kiai Haji Azhari Amin dan Kiai Haji Juhri Afif Amin. Keduanya adalah putra Kiai Haji Amin Sepuh. Beliau berdua bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan agama Islam, juga pendidikan umum lainnya, diterapkan kepada para santrinya untuk bekal hidupnya di dunia dan di akhirat. Semula Babakan hanya daerah pedukuhan yang merupakan cantilan dari Desa Budur. Atas kehendak masyarakat, pada tahun 1773, lantas memisahkan diri dan Desa Budur menjadi desa yang mandiri, yaitu Desa Babakan. Kubu yang pertama adalah Kubu Surmi, menjabat tahun 1798 hingga 1830. Demikian asal-usul Desa Babakan, Kabupaten Cirebon. Wallahu a'lam.